Selamat datang di Lebat, lembar balik digital kesehatan reproduksi remaja disabilitas. Dengan Lebat, kita bersama-sama belajar menjadi remaja yang lebih baik lagi secara fisik ataupun kesehariannya. Teman-teman semua pasti akan mengalami yang namanya pubertas. Pubertas adalah suatu proses perkembangan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup perubahan fisik atau badan dan juga emosi atau pikiran. Akan ada beberapa perubahan yang terjadi pada diri teman-teman selama masa pubertas ini. Tetapi, tidak usah takut atau bingung karena itu normal dan akan terjadi pada semua orang. Bagaimana teman-teman bisa tahu kalau sedang ada di masa pubertas? Terang saja, tidak usah bingung. Jadi, di masa pubertas itu ada tanda-tandanya kok. Yang pertama, akan terjadi perubahan bentuk tubuh. Teman-teman semua akan menjadi lebih tinggi. Pada wanita, pinggul akan melebar dan tubuh menjadi lebih berlekuk. Sedangkan pada laki-laki, tubuh akan semakin besar dan kekar. Kedua, akan mulai muncul jerawat. Ketiga, payudara yang semakin besar pada wanita dan pada laki-laki akan tumbuh jakun di leher. Keempat, tumbuh rambut di sekitar tangan, kaki, kemaluan, dan ketiak. Kelima, suara akan berubah. Bagi laki-laki, Suara akan semakin besar dan berat, seperti bapak-bapak. Dan bagi wanita, suara akan semakin nyaring. keenam, pada laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Sedangkan pada perempuan akan mengalami menstruasi. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada banyak loh perubahan yang terjadi di masa pubertas ini. Ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, otot akan semakin kuat, tumbuh jakun, tumbuh bulu di sekitar ketiak, muka atau kumis dan jenggot, serta juga kemaluan. Mulai timbul ketertarikan dan perhatian kepada lawan jenis. Pada laki-laki juga akan mengalami yang namanya mimpi basah. Laki-laki pada usia 9-14 tahun akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah hal normal yang terjadi pada semua laki-laki yang bertujuan untuk mengeluarkan sperma dan menandakan bahwa laki-laki tersebut sudah dewasa. Apa itu sperma? Sperma adalah cairan bening kental yang keluar dari kemaluan yang baunya beda dengan kencing. Baunya seperti keringat yang agak amis. Jadi, mimpi basah adalah ketika teman-teman tidur dan bermimpi bertemu dengan perempuan cantik, lalu terangsang atau tegang di bagian kemaluan, dan ketika bangun, ternyata celana teman-teman basah seperti pipis, tetapi tidak pesing dan ketika dipegang, kental serta lengket. Sama seperti laki-laki, perempuan juga akan mengalami beberapa perubahan, antara lain, payudara akan membesar dan puting akan menonjol. Selain itu, akan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Wanita akan lebih sensitif, lebih ingin diperhatikan. Timbul perhatian dan perasaan tertarik pada laki-laki. Wanita akan lebih suka bercermin, dan yang terpenting pada wanita adalah akan terjadi yang namanya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah lewat kemaluan yang akan terjadi setiap bulan secara teratur. Menstruasi biasanya akan berlangsung selama 1 minggu. Supaya teman-teman tetap merasa nyaman selama menstruasi, teman-teman harus memakai pembalut ya. Cara menggunakan pembalut pada wanita. Sebelum memakai pembalut, teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air bersih. Setelah itu, pastikan area kemaluan juga bersih ya. Setelah area kemaluan sudah bersih, teman-teman bisa membuka pembungkus pembalut, lalu lepaskan kertas pelindung dari sisi perekat. Pastikan tangan kita tidak menyentuh bagian tengah pembalut. Kemudian, tempelkan sisi perekat pembalut ke bagian dalam celana, tepat di tengah agar pembalut tidak bergeser. Jika pembalut memiliki sayap, lipat sayap tersebut ke bawah celana dalam dan rekatkan untuk memberikan tambahan perlindungan dari kebocoran. Jangan lupa, pastikan pembalut terpasang dengan rata, serta tidak ada bagian yang terlipat. Yang terakhir, kenakan celana dalam dan pastikan pembalut terasa nyaman. Jika merasa tidak nyaman, bisa diposisikan senyaman teman-teman. Oh iya, jangan lupa pembalut juga harus diganti setiap 4-6 jam sekali, atau lebih sering jika darah sangat deras dan banyak.
Jangan biarkan menggunakan pembalut terlalu lama karena dapat menyebabkan iritasi dan infeksi. Setelah teman-teman mengganti pembalut, jangan lupa untuk membuang pembalut dengan benar. Tidak boleh membuang sampah pembalut dengan sembarangan ya. Jika teman-teman berada di sekolah atau tempat umum, teman-teman bisa melakukan dengan cara: pertama, harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Kedua, lepaskan pembalut bekas dari celana dalam. Ketiga, setelah selesai digunakan, pembalut dilipat rapi, lalu digulung dan diikat dengan plastik agar tidak terbuka. Keempat, buanglah sampah pembalut ke tempat sampah yang tertutup supaya lebih bersih, tidak menimbulkan bau, dan menjaga kenyamanan orang lain. Yang terakhir, jangan lupa untuk cuci tangan setelah membuang pembalut ke tempat sampah. Oh iya, kalau teman-teman sedang berada di rumah atau tidak sedang bepergian, teman-teman bisa mencuci pembalut bekas dengan air mengalir sampai bersih terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke plastik pembungkus. Bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Tubuh kita adalah milik kita. Jangan biarkan orang lain sembarangan melihat dan menyentuh bagian tubuh kita. Ada bagian tubuh yang harus tertutup pakaian dan tidak. Bagian tubuh yang boleh dilihat dan disentuh orang lain adalah kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat seperti mulut, dada, perut, alat kelamin, pantat, dan sekitarnya. Siapa saja sih yang boleh melihat dan menyentuh tubuh kita? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua yang memandikan anak saat masih kecil. Ketika sudah dewasa, anak harus sudah bisa mandi sendiri. Yang kedua, ada dokter. Dokter boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh kita ketika melakukan pemeriksaan saat kita sedang sakit, namun tetap harus didampingi oleh orang tua. Saat ini, banyak sekali terjadi pelecehan baik kepada laki-laki ataupun perempuan. Yuk kita belajar bagaimana cara melindungi diri dari pelecehan. Yang pertama, berpakaian tertutup dan sopan ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Kedua, menghindari orang yang membuat kita tidak nyaman atau merasa takut. Ketiga, usahakan tidak sendirian saat bepergian ke tempat-tempat sepi. Keempat, berteriaklah dengan kencang bila ada orang memaksa untuk menyentuh tubuh yang dilarang. Kelima, dorong sekuat tenaga orang yang berusaha untuk menyentuh bagian tubuh kita dengan tidak sopan. Keenam, jangan pernah mengirimkan foto ataupun video bagian tubuh terlarang seperti dada, pantat, atau kemaluan kepada siapapun. Ketujuh, berlari menuju kerumunan dan segera meminta pertolongan. Kedelapan, sampaikan pada orang yang dipercaya bila mendapat perlakuan tidak sopan, seperti dipegang pada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Proses kehamilan dan persalinan yang terjadi pada perempuan. Ketika perempuan usia 10-14 tahun yang sudah menstruasi tidur bersama laki-laki yang sudah mimpi basah, lalu alat kelamin laki-laki atau penis masuk ke dalam alat kelamin wanita atau vagina, maka akan terjadi kehamilan. Akan tumbuh bayi dalam perut perempuan selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, perempuan tersebut akan melahirkan. Melahirkan adalah proses mengeluarkan bayi yang akan terasa sakit sekali. Awas, bahaya! Ketika wanita sudah menstruasi, harus lebih berhati-hati dalam berteman. Jangan sampai berhubungan seksual di luar nikah agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika laki-laki sudah mimpi basah, itu tandanya laki-laki sudah bisa menghamili perempuan jika melakukan hubungan seksual. Jangan sampai teman-teman semua melakukan hubungan seksual di luar nikah atau sebelum menikah ya. Karena itu sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan beberapa hal, antara lain hamil di luar nikah, dipandang buruk oleh masyarakat, tidak dipercaya masyarakat, beresiko terkena penyakit menular seksual, dan yang pasti akan merasa bersalah dan berdosa. Ingat ya teman-teman semua, jangan sampai melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jaga diri dan juga lindungi badan masing-masing. Alur penanganan untuk murid. Harus kemana ketika terjadi kekerasan seksual? Jika ada orang menyentuh tubuhmu dengan cara tidak baik, itu namanya pelecehan. Jangan diam,
Segera cerita ke orang tua, guru, atau orang yang kamu percaya. Cerita itu penting supaya kamu aman dan tindakan orang itu bisa dihentikan. Jangan takut untuk bercerita kepada orang tua atau guru. Alur penanganan untuk guru atau orang tua. Bagi orang tua atau guru yang mendapatkan laporan atau cerita pelecehan seksual, jangan tinggal diam. Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, dampingi. Kamu tidak sendirian. Orang tua atau pendamping akan selalu menemani kamu. 2. Pergi ke tempat kesehatan. Kamu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit supaya tubuhmu diperiksa dan kamu lebih sehat. Ketiga, lapor polisi. Setelah mendapatkan laporan pelecehan seksual, orang tua atau guru bisa melaporkan ke polisi supaya tindakan orang yang berbuat jahat dapat dihentikan. 4. Lapor ke UPPAD. Kami juga lapor ke tempat pemberi layanan khusus atau UPPAD agar kamu dapat perlindungan dan bantuan. Yang kelima, rujukan bila perlu. Kalau kamu butuh bantuan lain sesuai kondisi dan kebutuhanmu, kamu akan dirujuk ke tempat yang tepat.